Mas Adi Prayitno, tadi penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu besar, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 15 terakhir. Yang kemudian kita harus teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat kita perdebatan per hari ini di media sosial itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik. Itu tidak bisa kemudian saya ke Usman. Ini Usman, apa yang harus dikerjakan untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki kondisi bangsa yang saya meminjam istilah Pak Sukidi adalah kemanusiaan itu tersayat-sayat, korupsinya merajalela, ketamaan singkat tuh apa? Mungkin perlu upaya dari seluruh komponen bangsa. Momentum pemilu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara optimal. Momentum pemilu bukanlah momentum pesta politik, di mana kita menjadi undangan datang ke sebuah pesta yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang super kaya, melainkan forum penghukuman, forum penghakiman, forum pertanggungjawaban. Orang-orang yang gagal melaksanakan amanat politik, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, itu pesan dari Usman Hamid. Mas Sukidi, jadi perlu reformasi jilid 2? Ya, saya kira reformasi dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel, dengan terutama berprinsip pada prinsip meritokrasi itu. Karena apa? Karena penunjukan pejabat-pejabat publik, pemimpin republik ini tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi prinsip jasa dan balas politik, sehingga ini mengakibatkan para pemimpin yang sebenarnya tidak punya kecakapan dan tidak punya kebijaksanaan, akhirnya terjerumus pada praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita belajar dari Amerika, Thomas Jefferson menyebut para pendiri Amerika sebagai man of merit, dan juga belajar dari tetangga kita, Singapura. Lee Kuan Yew menyebut menyebut Singapura sebagai negara yang berprinsip pada meritokrasi itu. Karena itu republik ini sebenarnya butuh prinsip meritokrasi yang menempatkan orang-orang terbaik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengetahuan untuk menyelenggarakan negara. Karena apa? Karena hipokrisi dalam penyelenggaraan negara sudah pada titik terburuk dalam sejarah Indonesia. Hipokrisi itu kemunafikan ya, dalam posisi yang nadir.